Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Bastian yang ternyata akan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kira-kira karena hal apa ya mengapa Bastian tiba-tiba masuk penjara? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Bastian Rahardian sedang bekerja sebagai kuli ya kawan-kawan di rumah milik Aksa yang baru. Ya, Bastian bekerja di sana karena memang sebelumnya Bastian sempat menjatuhkan sesuatu di sana. Ya, sebelum rumah itu dibeli oleh Aksa, rumah kosong itu memang menjadi tempat tinggal sementara untuk Bastian. Dan setelah rumah itu dibeli oleh Aksa, Bastian juga masih terkadang suka menginap di rumah kosong tersebut. Hingga pada akhirnya Bastian telah menjatuhkan beberapa properti yang membuat mandor marah. Dan akhirnya Bastian pun dipaksa untuk bekerja di sana untuk mengganti rugi ya kawan-kawan. Yang meski awalnya Bastian benar-benar tak menyangka jika dirinya harus bekerja sebagai kuli seperti ini. Namun daripada dilaporkan ke polisi, Bastian lebih memilih untuk menjadi seorang kuli. Di episode sebelumnya Bastian telah menyamar ya kawan-kawan, dan Bastian akhirnya bertemu dengan Aksa karena memang sebelumnya Bastian disuruh oleh mandornya untuk datang ke kantor menemui Aksa. Di sana Bastian pun menyampaikan beberapa file dan juga berkas-berkas penting yang diamanahkan oleh mandornya. Aksa pun benar-benar sangat terkejut dan sangat antusias untuk menyaksikan dan melihat sendiri bagaimana perkembangan rumahnya, karena menurut Aksa ini sangat cepat, sehingga Aksa akhirnya mengajak Bastian untuk pergi ke tempat konstruksi bersama-sama ya kawan-kawan, agar lebih hemat waktu dan juga biaya untuk Bastian. Di dalam mobil mereka berdua pun saling ngobrol. Saat itu Bastian menanyakan tentang foto yang tergantung di depan mobil Aksa. Aksa menceritakan bahwa itu semua adalah keluarga kecilnya. Aksa benar-benar sangat bahagia, apalagi setelah istrinya melahirkan anak pertama. Saat Aksa bertanya kepada Bastian, dan Aksa pun menanyakan tentang namanya ya kawan-kawan, Bastian saat itu mengatakan jika namanya adalah Vino. Ketika Aksa menanyakan tentang keluarganya, saat itu Bastian mengatakan jika dirinya juga punya keluarga, namun keluarganya sudah tercerai-berai. Namun terkadang dirinya juga sangat merindukan sosok anak laki-lakinya. Perasaan ini memang tulus dari Bastian karena Bastian benar-benar sangat merindukan sosok Aksa ya kawan-kawan. Seandainya saja Bastian bisa menerima Amira dan juga Sasa, mungkin Aksa akan mengajak Bastian untuk tinggal bersama. Bastian tinggal menikmati hasil kerja keras Aksa. Namun sayangnya Bastian masih memikirkan egonya dan juga harga dirinya, sehingga Bastian masih menolak anak Amira yang cacat. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di episode nanti malam terlihat bahwa Aksa dan juga Bastian sedang berada di sebuah ruang meeting Arjuna Linen Management. Di sana, Bastian mengatakan jika saat ini kondisi keuangannya benar-benar sedang sangat buruk, sehingga dirinya harus bekerja. Apapun akan ia lakukan demi untuk bisa makan, karena saat ini dirinya hidup sebatang kara. Aksa merasa sangat kasihan dengan Pak Vino, sehingga Aksa pun mengatakan kepada Pak Vino bahwa mungkin Pak Vino bisa menjaga tempat itu dan membantu untuk membersihkan tempat itu. Bastian yang pada saat itu benar-benar sangat kecewa, Bastian pun mengatakan dasar anak durhaka. Bisa-bisanya dia menyuruh ayah kandungnya untuk bekerja kasar seperti ini. Ya, itu semua adalah pilihan dari Bastian. Seandainya saja Bastian tidak menyamar, mungkin Aksa tidak akan memperlakukan Bastian seperti itu. Dan menurut Mimin, apa yang Aksa lakukan pada Bastian yang sedang menyamar sebagai Pak Vino itu juga sudah sangat baik ya kawan-kawan. Aksa memperlakukan dirinya dengan sangat. Ya, namun tiba-tiba kita diperlihatkan bagaimana saat itu polisi memasukkan Bastian ke dalam sel ya kawan-kawan. Kita tidak tahu ada angin apa, ada permasalahan apa, dan apa yang terjadi. Namun Bastian digiring masuk ke dalam sel tahanan. Di sana Bastian memohon untuk dibebaskan, namun pihak kepolisian tidak mau mendengarkan Bastian. Dan di sana tiba-tiba Bastian bertemu dengan mantan anak buahnya yang berada di dalam penjara. Mantan anak buahnya pun benar-benar marah dan saat itu menghajar Bastian hingga Bastian pun terkapar tak berdaya. Wah, benar-benar sebuah adegan yang sangat tiba-tiba ya kawan-kawan. Apakah kali ini memang Bastian benar-benar dipenjara karena identitas Bastian akhirnya terungkap, atau justru sebaliknya ini hanyalah bayangan dari Bastian, di mana Bastian yang sangat takut apabila dirinya dilaporkan ke polisi jika tidak becus bekerja di proyek pembangunan milik Aksa. Nah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.